Om Swastiastu, teman pemilih. Hari ini kita berada di Banjar Klodan, Desa Adat Tunggul bersama teman-teman dari Seketruna Utama Kanti. Masih kita dalam program Kriya Loka Yohana KPU Kabupaten Badung. Ini nanti gak tahu teman-teman semuanya nih di Utama Kanti ya. Ya, Udah proses sugogo kita yang dari belakang ini sudah berapa persen? kurang lebih sudah 70%. 70%. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol, perkenalan dulu dong satu-satu dulu nih. Dari sini yang lain dulu. Ya, perkenalkan nama Tiang Igusti Bagus Wijatika Putra, sering dipanggil Bagus. Bagus. Perkenalkan, nama saya Kadek Dika Sastra Pradana, sering dipanggil Dika. Dika. Oke. Perkenalkan nama saya Kadek Dendi Pradita, sering dipanggil Dendi. Bagus, Dika, dan Denny. Oke. Nah, kalau ini dalam di Seketruna sebagai apa nih dulu? Kalau Bagus? Jabatan saya di Seketruna sebagai anggota, tapi dalam pengrupuk niki berkesempatan menjadi penggarap tabuh. Penggarap tabuhnya. Kalau Dika? Kalau sekarang masih sebagai anggota, tapi maunya jadi calon ketua. Ya. Jadi pengen jadi calon ketua nih, mau itu atau tinggal dari lantai kan nih? Tinggal jalan. Jadi pengen ditunggu deh. Ya, itu pilih. Belum. Tapi sekarang ketuanya masih ada kan? Masih. Langsung nggak. Kalau Denny gimana? Saya sebagai anggota mau dilantik jadi sekretaris. Mau akan dilantik di sekretaris Ya. Untuk periode berikutnya di periode kepengurusan Seketruna Utama Kanti. Ya. Nah teman-teman, kan kalian nih yang menggawangi proses ogoh-ogoh di Banjar Klodan ini. Nah kalau kita boleh spill dikit, apa sih hubungannya KPU itu dengan ogoh-ogoh gitu kan? KPU ini kan ngurusinnya pemilu seharusnya. Tapi sekarang kita berkecimpung di ogoh-ogoh. KPU Badung sekarang ada kita program ini namanya Kriya Loka Yohana. Jadi Kriya itu kreativitas, Loka itu lokal, Yohana itu ya pemuda-pemudi. Jadi kita ingin menggali nilai demokrasi dari kreativitas lokal pemuda, khususnya teman-teman Seketruna yang ada di Badung melalui event ogoh-ogoh ini, gitu kan. Nah teman-teman, kalau bisa di-spill dikit, yang konseptor atau mendaginya siapa? Mendaginya Dika. Ya. Calon ketua langsung PR jadi mendagi ya. Nah Dika, konsep ogoh-ogoh ini yang di belakang kita ini apa sih? Kebetulan tahun ini SDN Utama Kanti mengangkat tema Sangganing Sandikala. Sangganing Sandikala. Ya. Oke, Sangganing Sandikala itu tentu proses. Nah sebelum kita berproses bagaimana menggarap ogoh-ogoh, bisa diceritain nggak sih gimana kok bisa Sangganing Sandikala yang muncul, awalnya ada berapa konsep nggak gitu? Dika sebagai calon ketua kan terus ntar ngomong nanti. Ya. Awalnya sempat juga nanya ke teman, satu tim juga buat ogoh-ogoh. Awalnya ada 2 konsep. Yang pertama Wimba Pralaya. Yang kedua Amukting Pralaya kalau nggak salah. Amukting Pralaya. Setelah koordinasi, yang cocok itu kayak kelelawar. Ya, konsepnya tadi yang karakter utamanya adalah kelelawar. Terus karakter utamanya kelelawar. Jadi saya suruh teman buat judul, yaitu Sangganing. Jadi temennya mengeluarkan ide. Adit ini ya? Ya. Konseptor. Itu yang ada di belakang kita itu Adit namanya. Sang konseptor, sebenarnya dia harusnya duduk di sini ya, bukan teman-teman kan lebih lancar harusnya gitu kan. Nah
Oke, nah bisa ceritain sekarang Sangganing Sandikala itu jadi kan sudah parum dari tadi dua konsep yang muncul, kemudian dipilihlah yang menceritakan tentang kelawar sebagai karakter utama dengan judul Sangganing Sandikala. Ya. Nah, kemudian itu tentu diputuskan dalam parum Ya, diputuskan. sangka Ya. sangka pengumuman. Nah, keputusannya itu dilempar dulu dua konsep itu sama Sangganing Sandikala atau ketua langsung ini konsep kita begini. Dilempar. Jadi di floor dulu ke teman-teman anggota gitu ya, baru dipilih yang anggota atau yang sudah ada. Kebetulan itu undang-undang DPR, jadi langsung aja diserahkan ke saya gitu untuk Oke. penggarapan agogo. Oke, jadi dari teman-teman anggota mempercayakan ke Dika untuk konsep langsung dan juga langsung bergerak sama teman-teman nih dari awal. Nah, kali ini kan saya dapat inspirasi dari Wadid bahwa ini yang pertama kali Dika juga menggarap kan. Ya. Nah, teman-teman bisa ceritain nggak bisa bagus atau Dani yang apa sih atau Dika sendiri apa sih makna atau sinopsis dari Sangganing Sandikala ini? Ceritanya tentang apa? Sangganing Sandikala itu saya terinspirasi dari cerita orang dulu Hah? ketika siang hari menuju malam Hmm? turun energi niskala lah Nah, biasanya dibilang sudah nggak boleh keluar di pas malam hari ataupun menuju ya Sandikala. Oke. udah sangat Sangganing Sandikala. Sangga itu yang berarti larangan dan Sandikala yang berarti siang hari menuju malam. Oke. Ya. Dan juga saya terinspirasi dari teman-teman juga untuk ide-ide yang udah diberikan. Kayak Dendi bagus juga memberikan ide kayak gitu. Oke, jadi Sangganing Sandikala itu adalah larangan dalam waktu peralihan. Peralihan. Sandikala itu kan peralihan dari siang ke malam yang kita biasa sebut Sandikala atau Salikon gitu kan, Salikon. biasanya latah disebut begitu. Adalah waktu yang dimana kalau bahasa kuno lagi Saringo kan, jadi itu yang jadi larangan gitu ya, menciptakan larangan itu. Nah dari konsep itu kemudian diwujudkan menjadi ogoh-ogoh. Nah, karakternya ada berapa nih? Ada 3 karakter. Oke, kita ada 3 karakter. Satu itu raksasa dan lagi 2 manusia. Satu raksasa berbentuk kelelawar, yang duanya manusia. Kenapa sih milihnya kelelawar? Itu kan ada mungkin yang lain itu nggak. Jadi nilai apa yang mau dimunculkan dari kelelawar? Nah, karena saya melihat binatang yang sering keluar di pas Nikala itu cuma kelelawar gitu. Oke. Ya, pas Nikala itu kebanyakan binatangnya kelelawar yang keluar. Oke, jadi yang berkeliaran. Ya, berkeliaran. Banyak kan kelelawar jadi terinspirasi langsung dari alam waktunya yang memang yang habitatnya keluar berarti. Oke, terima kasih Dika. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, kita di depan kalian nih kita sudah ada kopi dari Sangkala Kopi. Ini UMKM di Badung yang mensupport setiap kegiatan Tua Lokawana. Nah, untuk teman pemilih mungkin yang mau ngopi-ngopi santai, teman-teman di Punggul di Banyak Badan ini, kalau mau ngopi-ngopi santai pas lewat ke Canggu, itu alamatnya ada di Jalan Raya Babakan Canggu nomor 74. Namanya Sangkala. Di dadah agak nyerempet kan, Sanggue Kala dan Sangkala. Coba dulu kopinya, santai aja. Yuk minum. Nah, kita apa namanya mungkin
tadi konsep udah terangin sama Dika. Kalau Dedi sendiri sebagai calon sekretaris maupun anggota, kira-kira untuk teman-teman yang hadir ke Banjar, Ya. Seketuna yang hadir ke Banjar itu kan calon sekretaris tahu dong berapa jumlah anggota Seketuna nih, Ya, dan yang aktif ke Banjar berapa orang? yang aktif untuk membuat Ogoh-Ogoh ini Dua. nggak tentu sih, kadang-kadang ada yang keluar ada yang enggak gitu, tergantung apa situasinya. Tergantung waktunya. Ya, waktu ya. Jadi karena Kalau ada yang sekolah, ada yang kerja kerja juga, ya, gitu kan. nggak tentu sih Pak. Tapi Asungkara tetap Aktif tiap hari tetap ada ya, tiap hari ya. bantu-bantu kan karena lagi rame nih kan, lagi rame antara Swanda rame. Jadi Swanda dengan rame. Nah kalian nih calon ketua, calon sekretaris menyikapi hal ini sebenarnya menurut kalian enaknya gimana sih gitu? Untuk teman-teman pemuda yang mungkin ada kesibukan atau yang punya waktu gitu kan untuk menggarap Ogoh-Ogoh kan tentu tidak bisa sendirian kan, dan tadi pun menyebutkan ya tergantung teman-teman ada waktu atau. Nah kalian menyikapi itu gimana? Ya kalau yang ada waktu luang mari ke Banjar, kalau yang kesibukan jangan dipaksakan. Jadi kita hormati ya alasan mereka, kita juga ini untuk bersama ya. Nah kemudian saya geser ke Ogoh-Ogoh lagi. Tadi ada 3 karakter, 1 tokoh utama adalah pelawak dan 2 itu manusia. Dari geraknya, anatomi dulu, geraknya ini menceritakan dalam kondisi seperti apa? Menggambarkan seorang manusia, 2 orang manusia yang berlari karena dikejar kala gitu. Betul kala gitu ya. Berarti 2 orang ini, kalau saya simpulkan ini, 2 orang ini mereka melanggar waktu, mereka jalan keluar mungkin pas sambil kala, kemudian dikejar sama kelelawar atau buta kala ini. Nah itu teman-teman. Jadi ada nilai demokrasi yang harus kita patut kita tangkap nih. Artinya dari apa yang kalian hadirkan dalam konsep Ogoh-Ogoh Sandakala ini kan yang tadi itu, wah ketika ada sebuah ketentuan kepercayaan bahkan yang sudah melekat di kehidupan masyarakat sebagai sebuah hukum gitu kan, ya jangan dilanggar karena pasti ada konsekuensi atas satu perbuatan yang melanggar. Begitu juga dalam berdemokrasi kan, dalam hukum kalau ada suatu tindakan yang kita langgar atas hukum pasti tentu ada sebuah konsekuensi. Nah itu sebuah nilai juga menjadi nilai-nilai demokrasi. Nah saya mau nanya sekarang nih tentang demokrasi. Menurut Bagus nih, demokrasi itu apa? Tahu pasti sudah berdemokrasi kan? Kemarin pemilu nyoblos nggak pilkada? Oke. Udah pernah dengar demokrasi kan? Satu kata untuk demokrasi. Oke, rakyat. Kemudian Dika, satu kata untuk demokrasi yang kita apa? Mungkin nilai. Oke. Jadi jujur. Jadi ada rakyat, ada nilai atau makna, kemudian jadi jujur. Nah itu sekarang saya sedikit berbagi nih teman-teman bahwa demokrasi itu adalah bagaimana kedaulatan yang paling substantif itu adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi dalam pengambilan sebuah proses keputusan harus melalui persetujuan atau ada di tangan rakyat. Nah begitu sebenarnya korelasi antara kami di KPU dengan teman-teman yang di Seketuna. Tentu kalian pasti kan setiap mau ke Banjar atau yuk ke Ogoh-Ogoh, tadi kan memutuskan Ogoh-Ogoh kan ada demokrasinya, ada keputusan bersama yang diambil oleh teman-teman anggota baru kemudian disimpulkan gitu kan.
Nah, itulah nilai esensi yang paling mendasar terhadap sebuah proses demokrasi. Nah, tentu dalam proses itu, kalau kita bernegara itu kan untuk menentukan pemimpin itu kan Ya. melalui proses Demokrasi. demokrasi yang namanya pemilu, pilkada. Kadang kan pernah milih OSIS juga kan di Ya. sekolah. Kalau bagus kedua, Iya. Rika Masih sekolah. masih sekolah. Ini Masih sekolah. masih sekolah. Nah, kan di sekolah pasti udah milih ketua OSIS gitu kan. Bagus juga di kerja pasti ada satu proses demokrasi itu juga bahwa proses bagaimana dapat menyuarakan pendapat dalam di pemuda kan juga Ya. harus pendapat nilai-nilai itu yang seperti Dika sampaikan bahwa nilai-nilai itu sudah ada sebenarnya tumbuh di masyarakat kita, terlebih tumbuh di desa adat, di Banjar adat, terlebih di Seketuno, tetapi ya namanya aja kadang-kadang kita lupa itu bahwa itu sudah kita berdemokrasi. Oke, saya ke Bagus nih. Bagus kan tadi sampaikan bahwa menjadi koordinator lah dalam proses penerapan gamelan tabuhan. Nah, konsep tabuhan itu sendiri terhadap ogoh-ogoh ini akan muncul seperti apa? Dari konsep ya kembali yang diwajibkan dari desa pasti harus isi fragmen. Oke. Jadi sebelum keluar gogok pasti isi fragmennya dulu Oke. kayak tarian pembuka. Fragmentari. Ya. Oke. Fragmennya nanti berarti yang bikin tarinya siapa? Ada lagi Anggota SNT juga. juga. Oke. Jadi konsepnya itu ada strukturnya mungkin struktur tabungnya berarti ada pepeson gitu kan, Iya. ada pengawal sampai nanti di pengecet tabuhnya sampai nanti keluar gogohnya sebagai puncak. Ada yang spesial nggak dari tabuh ogoh-ogoh Sanggani Samjatalo ini? Untuk yang spesial palingan yang kalau dari masyarakat sini yang ditunggu-tunggu pasti keluarnya ogoh-ogoh. Oke. Kalau dari tari jarang sih orang. Oke. Mungkin agak lebih bosan nontonnya. Karena ada biasa gitu. Iya. Tapi kan setiap tarinya akan menceritakan sesuatu yang akan dibawakan dalam wujud ogoh-ogoh sebagai puncak dari sebuah karya itu kan diantarkan oleh alur ceritanya dari tarinya, tapi bentuk utamanya nanti akan berupa ogoh-ogoh gitu kan. Oke. Nah, untuk bergambarnya sendiri melibatkan berapa orang? Kurang lebih sekitar 22 orang. 22 orang, betul Blaganyur Riolnya ada 4, Cengceng 8, Kendang 2, Kajar, Tahu-tahu ada 3. pakai juga tahu, Penglang, Gong Tempur Gede. Ya, berarti Blaganyur jangkap lah ya. Cuman plusnya tahu-tahu tadi ada 3. Nah, ini pertama kali atau sudah pernah sebelumnya Bagus tinggal? Untuk yang sebelumnya cuman garap di tabuh ogoh-ogohnya aja. Tadinya masih nyari pelatih. Tahun lalu, masih tahun lalu. Masih waktu tadi pelatihannya masih nyari, tapi sekarang dicoba untuk menggarap sendiri. Yang mudanya itu Seketuno atau dari Banjar? Campur. Yang menggambarnya itu masih Seketuno sama ada yang belum masuk Seketuno gitu. Ada yang belum masuk, berarti ada yang anak-anak mesti kan? Ya. Yang mungkin SMP atau SD makan ada. pas SD kan ada. Wah, ini luar biasa nih. Jadi sejak SD itu sudah dilibatkan di kegiatan Seketuno dan ke Banjar gitu kan, untuk bersama-sama bergotong royong menciptakan sebuah karya dalam proses pengerupukan ini. Nah, teman-teman sendiri sekarang nih di tahun ini kalian ikut nggak Badung Sako Festival atau Bandan Nebuh Kalo nih yang di pemerintah daerah? Tahun ini pastinya ikut. Dan kami juga ngejar waktu sebelum penilaian lomba tersebut. Oke. Tanggal berapa sih penilaiannya di sini? Kalau nggak salah 21. Tanggal 21 ya? Iya. Pokoknya di beberapa daerah di Mung itu tanggal 18 dia dan Semal dapat
di Punggul sama teman-teman dapat tanggal 21 ya. Ya. Yakin nggak selesai tanggal 21 ini? Diusahakan Ya. harus yakin Harus yakin dulu, apalagi ini karya pertama Dika dan teman-teman atau bakal kepengurusan yang baru kan, harus yakin nih. Harapan itu pasti ada ketika kalian sudah berproses. Tapi kalau kita nggak berproses, ya kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa kan. Nah itu. Oke, kita lanjut ke ogoh-ogoh nih dulu. Tadi tahun ini kalian bentuknya adalah konsepnya Sanggani Sandikala. Tahun lalu itu ogoh-ogohnya apa sih? Tahun lalu gogohnya Buta Wana Raja. Buta Wana Raja. Buana. warna raja. Oh, Buta Wana Raja, berarti buta yang merajai hutan. Wana itu kan hutan. Oke. Apa perbedaan? Nah, jadi kan tentu konsepnya berbeda nih. Kesulitan dari tahun lalu untuk mewujudkan Buta Wana Raja dengan tahun ini itu sebagai undagi apa sih Dika? Kesulitan dalam buat ogoh-ogoh. Karena kan Dika baru pertama nih jadi undagi. Hal-hal kendala apa yang biasa ditemui? Sekarang 3 toko. Cuman kesulitannya di pas jam pembuatan ogoh-ogohnya. Kadang-kadang ada teman yang bagi kerja, sibuk kerja, ada yang bisa bikin, tapi 2 orang bisa bikin ke Banjar gitu. Jadinya gimana lah, pembagian waktunya itu kurang jadinya. Ada yang bisanya pagi, ada juga yang bisanya malam. Oke, jadi untuk mengatasi itu cara teman-teman di sini gimana? Perbedaan waktu tadi. Tanyain juga dulu waktu pasnya jam berapa gitu, biar sama-sama bisa, biar sama-sama jalan gitu. Oke, jadi yang pagi nanti kalian berunding, temu titik tengahnya baru digarap bareng gitu kan. Kalau nggak digarap kan nggak selesai ya. Apalagi tanggal 21 nanti akan ada penilaian kan. Untuk Babe Wisata Festival itu saya bocorannya dapat tanggal 6, 7, 8, 9 yang akan dari 7 zona itu nanti diambil 3 juara, 3 yang terbaik akan kemudian diparadekan di Puspom Badung gitu kan. Nah tentu setiap ketemu termasuk kalian saya pikir punya harapan untuk bisa sampai di Puspom dalam Badung Sacred Festival. Nah teman-teman tentu kan kalau dalam proses pembuatan ogoh-ogoh ini kan perlu dana nih. Ya. Nah untuk menanggulangi kebutuhan dana itu di STT di sini gimana? Nah, mungkin Dika nih satu ketua. Nah, pada tahun ini STT kami tidak memungut dana lagi ke rumah-rumah. Dulu kami sering memungut dana ke rumah-rumah warga. Berarti bawa apa Kardus ditulis apa mungkin kalau yang gogol mana sana yang rendah berapa 5.000 30.000 zaman saya juga masih kayak gitu. Tapi kalau tahun ini karena udah disupport apa pemerintah gitu support penuh untuk dana kreativitas buat ogoh-ogoh, jadi kami di Banjar tidak banyak lagi sumbangan. Jadi penuh dari dana yang disupport kreativitas ogoh-ogoh dari pemerintah daerah Kabupaten Badung. Jadi karena sudah disupport penuh kan harusnya bisa maksimal kan, itu harapannya. Dan juga teman-teman hanya tinggal kerja aja ke Banjar, nggak perlu mikirin dana sehingga hasilnya bisa maksimal. Nah tadi usaha dana sudah, angka anggotaan sudah, saya balik lagi ke Bagus nih. Untuk teman-teman yang lain nanti bisa dilengkapi juga terkait tadi kan Dandi bilang fragmentarinya itu ada di pemudinya. Nah yang akan ada di fragmentarinya itu seperti apa nanti akan teman-teman sajikan? Yang pertama
Yang pertama keluar itu saya buatkan tabuh untuk nari obornya dulu. Benar ya, Bon. Oke. Di situ keluar dari obor langsung diceritakan bagaimana kisahnya dulu. Oke. Dan itu dalangnya juga dari penglingsir banyak. Dalang dari Ya. Banjar, Dari Banjar, pengisir di sini. Ya. Oke. Setelah diceritakan semuanya, Hmm. habis itu obornya selesai, masuklah 2 orang ini yang di Ibu kan menceritakan yang gagalnya sebagai manusia. Oke. manusia. Dia situ ngapain tuh 2 orang itu? Di ceritanya dia mau ke sawah. Ya, ke sawah dia. Hah? Tapi udah dikasih tahu sama Nah, tokoh penting di desa gitu. Oke. Oh, Itu 2 atau 3 nanti ada tokoh pentingnya juga. Jadi tokoh pentingnya itu ada lagi berapa? 2 orang. Dua orang. Desa sama padaannya. para Juru Beneso sama para anu satu pengikutnya atau pejurunya, dan 2 lagi adalah rakyatnya. Rakyatnya. Lanjut. Ya bisa dibilang rakyatnya ini bengkung. Hmm. Udah diperingatin jangan sampai sandikala lah kalau lagi ke sawah nih. Tapi dia tetap bengkung, tetap melanggar. Habis itu terjadilah agak cekcok lah di antara mereka. Dia tetap ngotot lah. Habis itu karena dia jengkel sama sama peraturannya itu, itu masuklah gogoh lah sama tari raksasanya. Berarti ada tari raksasa juga, kelelawarnya akan muncul setelah si rakyat itu memberontak gitu ya, yang tidak patuh dengan aturan tidak boleh keluar atau ke sawah saat sandikala. Nah, untuk penarinya itu sendiri berapa orang? Berarti kan ada rakyat 2 orang, Rakyat 2 orang sama Beneso, paraan. Peraan, kemudian Raksasa. raksasanya 5 orang sebagai penari inti di luar obor, dan ogoh-ogoh ya. Ya. Nah, dalam penyajiannya itu nih kan, kalau tadi kan Bagus bilang kalau fragmen tarinya jarang ada yang minat nih nonton, orang lebih ke ogoh-ogoh. Ada nggak upaya kalian untuk menciptakan atau menyajikan biar orang ini kan karya kalian kan tentu harus dilihat. Kalian nggak mungkin menyajikan hal yang sekedar menyajikan. Ada nggak upaya kalian untuk menarik perhatian masyarakat dari garapan fragmennya? Kalau upaya untuk menarik penonton, palingan di dialog para manusia itu ditambahkan kayak kebanyolan lah, komedi. Karena tahun lalu juga penonton tuh banyak yang bosan ketika jalannya fragmen sebelum ogoh-ogoh gitu. Makanya sekarang kita tambahkan komedi ataupun lawaannya supaya penonton nggak terlalu bosan. Gimana ya? Tarian itu menonton aja gitu. Biar nggak penonton. Biar ada yang beda sehingga bisa menarik perhatian penonton juga tidak jenuh gitu. Itu paradanya di sini di mana lokasinya nanti? Di depan kantor desa yang di Oke, yang di depan kantor desa berarti di jalan utara selatan itu ya. Oke. Nah, teman-teman sendiri harapannya nih terakhir sebelum kita closing, harapannya dari apa yang akan kalian sajikan itu seperti apa? Mungkin satu-satu dari dulu deh. harapan untuk apanya? Penyajiannya nanti masyarakat, tanggapan masyarakat gimana, atau bahkan mungkin bisa harapan hasil lomba di Badung. Harapannya untuk penyelesaian ogoh-ogoh ini, Pak. Untuk penyelesaian harapannya bisa selesai tepat waktu. Selesai tepat waktu. Berarti tanggal 21, sebelum 21 udah selesai ya. Sekarang tinggal 10 hari lagi nih kayaknya udah waktu kan. Oke, bisa gimana? Untuk saya, harapan saya bisa lolos ke Bandung, itu dan juga bagus di mata orang lain. Oke, bisa dinikmati ya masyarakat. Bagus. Ya, untuk harapan saya untuk di fragmen semoga berjalan lancar karena
penabuh masih dibilang baru lah, karena masih menggunakan anak-anak juga. Oke. Dan untuk tari, karena sama juga menggunakan anak-anak dan beberapa Pakai anak juga di tarinya. Iya. Di obor atau di rumah orang tadi? di obor. Di obor ya. Iya. Oke. Ya harapan saya cuma itu, sukses di pementasan Sukses di pementasan. agar tidak ada kendala-kendala mungkin salah ditabuh atau gimana. Oke, ya tentu teman-teman, dari semua harapan teman-teman itu kan semua adalah proses. Jadi setiap proses itu akan mendewasakan teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian juga nggak ada proses atau yang mengkhianati hasil. Ketika hasilnya demikian, berarti itulah proses yang sudah teman-teman laksanakan, kan? Tidak ada proses yang merugikan. Ketika kita sudah berani melangkah maju untuk berproses, tentu kita akan tampil apapun hasil di luar dari hasilnya baik atau kurang, gitu. Tapi itulah yang maksimal dari kita, kan? Dan tetap semangat untuk teman-teman semuanya di Bangga Klodang, Cekuturno Utama Perkanti, Asungkara, dari harapan teman-teman pertama Dika nih calon ketua langsung garap gogoh. Mudah-mudahan kami doakan juga lolos ke Bandung Satu Festival yang nanti diadakan di Puspom Badung tanggal 6, 7, 8, 9. Apapun hasilnya, keputusan itu ada di tangan juri, dan kalian yang penting sudah menyajikan yang terbaik yang ada di potensi Banjar, Klodan, Desa Adat Tunggul. Mungkin demikian teman-teman perbincangan kita kali ini bersama Cekuturno Utama Perkanti di Banjar Klodan, Desa Adat Tunggul. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Kriya Loka Yona. Terima kasih. Om Santi Santi.